hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini senang kami bisa berjumpa kembali dalam ibadah online. Biarlah tidak mengurangi sukacita kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita, pikiran kita, seluruh hidup kita kepada Tuhan. Mari lebih dalam menyembah kepada Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan naikkan pujian kepada Allah yang besar, karena sungguh besar setianya Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari tinggikan Tuhan. Mari sembah Dia. Sungguh besar setiamu, haleluya.
kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari tinggikan Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu Tuhan. Haleluya. Amin. Sungguh besar setiamu. Haleluya. Nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Haleluya. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita tinggikan Tuhan. Oh, haleluya. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dimuliakan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Ditinggikan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku, Kau Rajaku. Amin. Yang bertahta, haleluya, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau
muliakan Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau yang bertahta dalam pujian kami Tuhan pagi hari ini. Ya Allahku, ya Rajaku, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Hanya oleh kemurahan Tuhan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami tidak berkumpul Tuhan, tetapi satu hal, roh kami Tuhan selalu bersatu di dalam Engkau untuk meninggikan Engkau, memuji Engkau Tuhan, membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih layakkan kami Tuhan semuanya. Untuk kami boleh mengagungkan Engkau, karena Engkaulah pencipta langit dan bumi serta isinya. Patut kami muliakan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami akan mulai ibadah pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dialah pencipta langit dan bumi. Dengan kuat kuasanya Dia menciptakan semua alam semesta ini. Tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasanya. Haleluya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangannya. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasanya. Haleluya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangannya. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Allah. Ditinggikan dengan sorak-sorai. Haleluya. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi. Haleluya. Putra puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Amin. Allah ditinggikan
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, patut kita bersyukur kepada Tuhan memiliki Allah yang besar yang menciptakan kehidupan kita semuanya. Puji Tuhan, patut kita memuji Dia dengan sungguh-sungguh karena kita perlu firman Tuhan pada pagi hari ini untuk menerangi hidup kita. Karena kita tidak jalan sendiri tanpa Tuhan. Tuhan yang tolong kepada kita pada pagi hari ini. Siapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Katakan ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Mari Tuhan tolong kami. Haleluya. Padaku. Haleluya. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku. Haleluya, haleluya. Biarlah sinarmu menerangi. Haleluya. Sebab ku tak dapat jalan. Sekali lagi, katakan Tuhan, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Ku tak dapat jalan, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tolong padaku. Haleluya. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Biarlah setiap pujian yang sudah kami naikkan kepada Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami. Amin. Haleluya. Pujian yang kami naikkan kepada Engkau menyenangkan hati Engkau, Haleluya. Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Jikalau Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau Allah kami yang maha besar, Engkau Allah kami yang maha kuasa. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Amin, Engkau amin, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Terima kasih Tuhan Haleluya. Yesus, terima kasih. Haleluya. Yes, God, yes, berasa. Haleluya. Yes, 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 yes. Kasih Terima kau, kasih, Roh Haleluya. kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatan di hidupan kami. Amin, amin. Haleluya. Engkaulah kekuatan kami Tuhan di dalam Amin, kami menghadapi amin. apapun. Haleluya. Di dalam masa pandemi ini Tuhan, biarlah kami senantiasa untuk semakin hidup kami dekat kepada Engkau. Benar Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan. Benar Tuhan. Biarlah firman-Mu yang senantiasa menerangi kehidupan Amin. kami. Haleluya. Untuk membawa hidup kami semakin hari hidup benar di hadapan-Mu. Benar Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima Haleluya. kasih. Sebentar kami mau mendengarkan sabda-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Haleluya. Urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu. Tuhan. Haleluya. Biarlah firman-Mu yang senantiasa memimpin kami kepada jalan kebenaran-Mu Amin. itu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami alaskan doa kami hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita bersyukur walaupun dalam kondisi pandemi dan mungkin melalui daring dalam jaringan kita beribadah bersama, masing-masing Bapak Ibu di rumah masing-masing dan kita di tempat ini, tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap beribadah. Tidak menyurutkan semangat kita bahwa kita diberkati oleh Tuhan, bahwa kita juga memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan. Pada saat pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-8. Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai 27. Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27 saya akan bacakan untuk kita semua demikian. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi ini saya beri judul tidur di tengah badai. Tidur di tengah badai. Di dalam Alkitab yang mungkin mudah untuk kita ingat, ada dua orang yang mengalami tidur di tengah badai. Yang pertama adalah Yunus. Ketika Yunus diberi tugas oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe, dia lari ke Tarsis. Di tengah perjalanan ada badai besar dan dia tidur di tengah badai. Dan yang kedua adalah yang kita baca saat ini, Tuhan Yesus telah melayani banyak orang, mengajak murid-muridnya untuk menyeberangi danau Galilea. Dan ada badai luar biasa dan Yesus tidur di tengah badai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, badai itu sungguh ada dalam kehidupan kita, terlebih saat ini, masa pandemi, ya, di mana kita diterjang bukan hanya badai COVID sebetulnya, tetapi badai yang kita alami adalah badai informasi yang simpang siur, badai politik yang luar biasa. Kita mengerti bahwa saat ini Indonesia eskalasi politiknya luar biasa menjelang 2022 dan 2024. Ya, silakan browsing sendirilah ada apa dengan 2022 dan 2024. Selanjutnya ada badai geopolitik, ada badai geoekonomi, ada badai ekonomi yang luar biasa. Nah, kita harus bersikap. Kita harus menentukan sikap kita.
Apakah kita seperti Yunus, tidur di tengah badai dengan kondisi seperti Yunus? Atau kita tidur di tengah badai seperti Yesus? Ini yang harus kita putuskan. Nah, rata-rata dari kita bukan seperti Yunus mungkin, karena jelas. Juga mungkin juga bukan seperti Yesus. Tapi seperti para murid di tengah badai yang luar biasa. Ada apa dengan para murid ini? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang pertama kita melihat badai itu ada. Dan yang kedua, usaha itu ada. Usaha yang dialami, yang dikerjakan oleh para murid adalah mengerahkan segala daya upaya, mengerahkan segala kemampuan untuk mengatasi badai. Apa itu? Mereka adalah nelayan terlatih. Kenapa saya katakan terlatih? Orang-orang di Galilea pendidikan kurang tinggi. Hidupnya dari mencari ikan. Artinya waktunya dihabiskan, banyak waktu, banyak kesempatan dihabiskan untuk menjadi nelayan. Dan mereka sangat paham dengan kondisi Danau Galilea. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mereka mengerahkan segala daya upaya, mereka mengerahkan segala usaha, mereka mengerahkan segala kemampuan mereka. Untuk apa? Untuk mengatasi badai ini. Pengalaman mereka diuji, pengalaman mereka sedang mengalami ujian di tengah badai ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seringkali ada banyak anak Tuhan, ketika badai datang, hanya, garis bawahi kata hanya supaya tidak salah paham ya, hanya berdoa saja, hanya berpuasa saja, hanya, bukan berarti berdoa tidak boleh, bukan berarti berpuasa tidak boleh, bukan berarti memuji Tuhan tidak boleh, tapi kalau hanya itu tidak seimbang. Terbukti dari apa? Dari ayat yang kita baca ini. Di tengah-tengah kondisi badai yang ada, badai informasi, badai macam-macam, yang paling saat ini menerpa orang Kristen yang saya amati ya, ada seorang bertanya kepada saya, Pak, ini di Jakarta, saya beli bensin, kalau tidak menyediakan atau menunjukkan sertifikat COVID, sertifikat vaksin, tidak dilayani. Saya ke mall, kalau tidak menunjukkan sertifikat vaksin, tidak dilayani. Pertanyaannya begini Pak, apakah kita sudah masuk zaman antikristus? Tidak bebas menjual, tidak bebas membeli. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kondisi seperti ini tidak hanya dihadapi dengan berdoa, tidak hanya dihadapi dengan berlutut saja, tapi dihadapi dengan kita mengerahkan kemampuan kita menganalisa Alkitab. Kita mengerahkan kemampuan kita menganalisa kebenaran firman Tuhan. Seringkali kita berkata tubuh nyawaku, roh dan jiwaku. Kalau dulu jangan dompetku, ya ini sekarang jangan pikiranku. Hanya tubuh saja dan roh saja. Jiwanya tidak, pikirannya juga tidak. Padahal di dalam jiwa pikiran ini terdapat namanya kognitif, kemampuan untuk berpikir. Alkitab tidak ujuk-ujuk datang, tapi Alkitab ini penuh syarat dengan keindahan berpikir. Ada yang berkata rumit dan seterusnya. Artinya adalah harus ada usaha untuk kita berpikir. Saya jawab ketika ada pertanyaan demikian. Coba buka wawasan seluas mungkin. Kenapa vaksin ini menjadi penekanan? Kita lihat vaksin ini menjadi penekanan karena apa? Pemerintah sedang genjot. Pemerintah sedang mengejar target supaya Indonesia ini Desember sudah 70% sudah divaksin. Artinya apa? Ketika masuk 2022,
70% sudah divaksin, maka kita menerapkan herd immunity. Dari pandemi turun menjadi endemi. Dulunya diserahkan melalui Pemda agak macet. Akhirnya apa? Melalui polisi, melalui TNI, melalui berbagai macam persyaratan-persyaratan yang mewajibkan vaksin. Sebentar lagi mungkin akan diwajibkan untuk vaksin bagi sekolah yang mau mengadakan tatap muka. Kalau belum vaksin anaknya belum boleh tatap muka. Mungkin seperti itu. Karena apa? Kejar target. Jadi bukan karena antikris itu sudah ada. Antikris sudah ada dari dulu, tetapi wujud yang dimaksud seperti kitab Wahyu itu belum, masih kriwik-kriwik gitu ya. Masih kriwik-kriwik. Di sini kita akan menghadapi perubahan dari dolar currency, dari gold currency. Kita menuju kepada digital currency. Nah, saya ngerti, silakan lah yang sudah ngerti. Ya, tapi intinya dunia ini sedang dirubah, dikendalikan secara digital. Seperti sekarang kita seakan-akan mulai dibiasakan dengan namanya ibadah online. Nanti sekolah dibiasakan dengan sekolah online. Kita biasa dengan hal-hal digital. Dulu wifi tidak banyak orang punya wifi. Sekarang hampir setiap rumah yang mampu pasang wifi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini badai. Kita harus menyikapi dengan usaha, kecerdasan, kemampuan untuk kita berpikir, juga kemampuan untuk kita menganalisa. Nah, kadang-kadang orang Kristen gerudak-geruduk sembrono, tidak menerapkan prokes ya, protokol kesehatan. 5M ya. Kalau dulu 5M Jawa itu kan molimo ya, mendem dan sebagainya ya. Sekarang 5M-nya diterapkan di mana-mana. Kita pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan sebagainya ya. Ini sebuah kebijaksanaan sebetulnya. Kadang-kadang wah sembrono aja ya. Ngono ya ngono ning aja ngono ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini badai ada, kita harus menerapkan usaha kita. Kita berpikir secara jernih. Yang mau vaksin silakan vaksin. Yang belum boleh vaksin ya jangan vaksin. Tapi jangan menafikan, meniadakan, menihilkan usaha. Ini tidak boleh. Orang Kristen dihoak. Kalau vaksin itu adalah kegiatan antikris di mana di dalamnya ada liquid chip. Kalau saya capek deh. Gitu ya. Kenapa begitu? Cerdas sedikit jadi orang Kristen. Pinter sedikit jadi orang Kristen. Murid-murid pinter di dalam nelayan. Dia mengerahkan kemampuannya. Pasang layar, turunkan layar, pasang jangkar, naikkan jangkar dan seterusnya. Segala kemampuan dipakai. Di tengah badai Tuhan izinkan kita begitu. Dan Tuhan Yesus mempercayakan dirinya kepada kemampuan para murid. Coba direnungkan, dibalik ya. Seringkali oh ya Tuhan Yesus itu kan Tuhan dan sebagainya. Tapi enggak, coba kita renungkan. Tuhan Yesus mempercayakan dirinya dengan lelap tidur di tangan para murid yang adalah para nelayan. Kita ini seringkali minder sebagai minoritas seringkali ya. Namanya sindrom minoritas. Dan itu berlaku kepada diri kita. Sehingga apa? Kita tidak bisa menggali kemampuan kita. Kita tidak bisa menggali potensi kita. Terlebih menggali firman Tuhan ini kadang-kadang kita nggak mampu, kita nggak bisa, kita nggak bisa. Tidak boleh, di sini jelas ya. Harus ada usaha yang dikerahkan. Menganalisa sesuatu, mengikuti sesuatu, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, badai itu ada. Tapi juga usaha harus ada. Dan yang lebih penting yang kita renungkan menjadi penekanan pada saat pagi hari ini adalah iman harus ada.
Orang Kristen ketika menghadapi badai, usahanya luar biasa. Selain yang sembrono tadi, ada berusaha sedemikian rupa dan seterusnya, sehingga digali potensinya. Tapi seringkali ketika hal itu dikerjakan, terlalu kebablasan. Sehingga apa? Imannya yang kurang. Kita akan baca ya di dalam ayat 26, Tuhan Yesus berkata, Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya. Takut disandingkan dengan kurang percaya. Usaha ada para murid, tapi ketika menjalankan usaha dimotivasi dengan rasa takut. Dimotivasi dengan rasa takut yang didasari dengan rasa kurang percaya. Sebetulnya ini aneh. Jadi kalau Tuhan Yesus menuntut itu pasti sudah sesuai. Tuhan Yesus menuntut itu pasti sudah sesuai dengan kemampuan para muridnya. Tuhan Yesus menuntut mereka supaya percaya, tidak takut. Karena apa? Kalau kita baca sebelum-sebelumnya dikisahkan Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat. Murid-murid melihat setiap hari mujizat. Bahkan bukan hanya melihat mujizat, murid-murid dipercaya untuk menjadi penyalur mujizat. Bukan hanya melihat mujizat, tapi juga menjadi penyalur mujizat. Tapi ketika mereka berhadapan dengan badai, mereka ketakutan luar biasa, iman mereka rontok. Walaupun di tengah usaha mereka yang luar biasa, yang ditegur oleh Tuhan Yesus soal takut dan iman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah pandemi yang sedemikian rupa, usaha harus kita kerahkan. Usaha harus kita lakukan, kerjakan. Salah satunya prokes, 5M, hand sanitizer, dan sebagainya. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah jangan takut dan berimanlah. Tidak kalah pentingnya itu. Kenapa? Kadang-kadang kita berteori, berbahasa roh lama-lama kelamaan. Kita membuat mujizat, kita kadang menantang justru. Mana kuntilanak, mana gendruwo. Tapi ketika kita diterapkan kepada iman, kita ketakutan dan iman tidak kita terapkan. Tuhan menuntut ini dari kita. Di tengah-tengah masa pandemi ini, Tuhan menuntut iman kita. Bukan berarti sembrono, bukan berarti sembrono. Kita analisa ini ya. Badai ada. Bukan berarti Tuhan Yesus sembrono, ayo kita tidur semua kemudian sampai di seberang. Tidak. Usaha tetap diperbolehkan. Bahkan itu justru menjadi penekanan juga, salah satu penekanan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus tidur, dia tidak menegur para murid. Ketika Tuhan Yesus tidur, bukan sekedar menguji imannya para murid, tapi lebih daripada itu, dari pengamatan saya, analisa saya, Tuhan Yesus mempercayakan nyawanya kepada para murid, kepada orang-orang yang berasal dari Galilea, yang kemampuan akademisnya rendah, tapi mempunyai pengalaman untuk menjadi nelayan. Bapak Ibu jangan sampai kita bilang, wah aku gak pinter, sekolahku enggak dhuwur. Tidak, Tuhan tidak lihat itu. Tapi hati yang rendah, mau menganalisa firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, muncul iman, muncul keberanian, itu yang membawa kita menjadi orang-orang yang betul-betul kuat kokoh di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Itu yang Tuhan inginkan. Terlebih di masa pandemi ini. Banyak badai informasi yang sedemikian rupa masa pandemi. Coba Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan analisa.
ujung dari informasi yang kita telan, yang kita baca, yang kita terima, apa ujungnya? Ujungnya adalah membuat hati kita gentar. Ujungnya membuat hati kita takut. Ujungnya adalah membuat hati kita ngeri melihat situasi. COVID-19 belum ada, sudah ada varian Delta, varian Kappa, Lambda, dan seterusnya. Macam-macam varian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, satu hal kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Menyikapi badai dengan iman. Usaha, betul harus usaha. Prokes, vaksin, dan seterusnya. Tapi lebih daripada itu, iman kita harus tumbuh di dalamnya. Iman kita harus kuat di dalamnya. Nah, untuk bisa tumbuh dan kuat, kita harus tahu tujuan kita. Tahu tujuan kita. Kita harus bisa memandang siapa menjadi tolok ukur kita. Kita harus memiliki pegangan yang membuat kita ini kokoh. Siapa yang membuat kita ini? Satu-satunya adalah Yesus Kristus. Harusnya para murid ketika mereka harus mengendalikan perahu, mungkin ada air masuk, mereka keluarkan air, mereka melihat Yesus. Oh, Yesus tidur, berarti walaupun kita usaha nanti keras, walaupun mungkin kita seakan-akan hampir mati, kita pasti akan sampai ke seberang. Kerjakan terus. Nah, harusnya begitu para murid. Kerjakan terus. Mereka mengendalikan layar, mereka mengendalikan sauh, mereka mengendalikan kapal mereka. Ketika mereka melihat Tuhan Yesus tidur, berarti aman. Kerjakan lagi, mengendalikan layar, mengendalikan sauh, mengendalikan kapal. Melihat Tuhan Yesus tidur lagi, oh enggak masalah. Walaupun susah payah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita mengerti hal ini, kita tidak jadi orang Jawa bilang, dadi wong ki aja kagetan, aja ngumunan. Orang Jawa aja punya kearifan lokal yang demikian. Terlebih kita yang memiliki firman Tuhan. Jadi orang kita tidak kagetan karena firman Tuhan sudah jelas. Tergantung kita bagaimana. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di tengah badai kita bisa tidur tenang. Di tengah badai kita bisa mengatasinya. Sebab kita tahu siapa Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa yang memegang nyawa kita. Siapa yang memegang hidup kita. Siapa yang memegang keluarga kita. Siapa yang memegang kesehatan kita. Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Kesimpulannya pagi ini firman Tuhan berkata, "Hai kamu, mengapa kamu takut dan tidak percaya? Beranilah, percayalah, walaupun di tengah badai, usahamu tidak sia-sia. Kita akan memiliki kemampuan mengatasi badai." Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan hanyut oleh berbagai macam informasi. Tetap kita jaga protokol kesehatan. Kita tetap menerapkan 5M, mentaati, mungkin kalau vaksin silakan vaksin, tidak perlu digoyahkan dengan berbagai macam hoak. Di kalangan orang Kristen hoak terbesar soal vaksin adalah 666. Tidak ada itu. Kita vaksin dengan baik dan kita jaga kesehatan kita dengan baik. Tetapi lebih daripada itu, karena kita percaya Tuhan memegang tangan kita. Puji Tuhan. Pagi ini kita mau merenungkan firman Tuhan yang sudah kita terima melalui sebuah pujian. Nanti mohon pemain musik dan juga pembawa pujian maju ke depan. Kita akan memujikan sebuah pujian. Lingkupiku dengan sayapmu. Di saat badai bergelora, kita tetap bersama dengan Tuhan. Kita tenang bersama dengan Tuhan. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Puji Tuhan. Dalam pujian ini, lingkupiku
Di tengah badai kita terbang bersama Tuhan, kita mengatasi badai. Mari Bapak Ibu, letakkan tangan di depan dada sambil kita renungkan firman Tuhan yang kita sudah dengarkan. Kita pujikan bersama-sama pujian. Haleluya. Amin, haleluya Tuhan. Bersama-sama kita katakan, lingkupiku. Amin. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Apapun masalah kita bawa kepada Tuhan. Lingkupiku, lingkupiku, haleluya, dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang dengan segenap hati. Di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang senang Kau Allahku. Dengan lembut katakan, di saat badai bergelora, saat badai bergelora, masa pandemi, PPKM, ekonomi, keuangan, kesehatan, dalam nama Yesus selesai di dalam nama Yesus. Atas semesta, ku tenang segenap hati kita angkat bersama Tuhan. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sekali lagi. Di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa,
karena Kau Raja atas semesta. Ku terangkan Kau Allahku, ku terangkan Kau Allahku, ku terangkan Kau Allahku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Haleluya. genggam erat tangan samping kiri kanan. Kita bawa mereka, kita bawa keluarga kita ke hadapan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat ibadah saat ini Tuhan. Engkau memberkati kami. Badai boleh datang, tapi Engkau bersama kami. Kesusahan boleh datang, tapi Engkau bersama kami. Di saat itulah kami tenang, dan seluruh badai boleh kami atasi bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah kondisi pandemi, PPKM, dan sejenisnya Tuhan, Engkau memberkati keluarga, tiap keluarga, di mana perekonomian sulit, keuangan sulit. Engkau yang memberkati mereka semua, memberkati kami semua. Dan nama-Mu ditinggikan, dipermuliakan. Kami tampil menjadi teladan, kami tampil menjadi terang-Mu, kami tampil menjadi garam-garam di tengah dunia ini Tuhan. Nama-Mu ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati gereja kami, Engkau memberkati para pemimpin gereja kami, Engkau memberkati setiap rencana rancangan pelayanan yang dirancang. Nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi ini menjadi doa kami bersama. Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami yang memikirkan ini semua menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk kami dapat memperoleh berkat Tuhan. Nama-Mu ditinggikan, dipermuliakan. Angkat tangan-Mu, aminkan apa yang menjadi doa kita semua. Engkau adalah Allah kami yang memberkati kesehatan kami. Engkau Allah kami yang memberkati keluarga kami. Engkau Allah kami yang memberkati mata pencarian usaha pekerjaan kami. Engkau Allah kami yang memberkati iman, percaya, pengiringan, pelayanan kami semua. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan hidup, penghidupan, kehidupan kami semua di dalam genggaman tangan Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta dan kasih sayangnya Yesus Kristus Putra yang tunggal, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai memberkati kita sekalian, dan lebih daripada itu membawa kita semuanya siap menyongsong kedatangannya kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu diberkati, beraktivitas dengan semangat, tetap bahagia. Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin. Everybody let's shout to God! Come on! God, I declare our victory in you, and now let your fire burn within us. Come on, everybody say yeah! Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Surga tinggi namanya, surga raja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh.
sun.